Cek, cek 1, 2, 3. Halo, halo. Masuk, masuk. Sudah. Jelas nggak suaranya, Mas? Jelas, jelas. Langsung aja. Jelas nggak suaranya, Mas? Jelas, jelas. Langsung aja. Jelas nggak suaranya, Mas? Jelas, jelas. Langsung aja. Jelas nggak suaranya, Mas? Jelas.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini, gua mau menyajikan materi dari Mas Nosa Sandi ya. Beliau adalah namanya lumayan terkenal di dunia bounty hunting. Nama beliau mulai naik ketika mendapatkan bounty di sebuah platform search engine terbesar di dunia yaitu Google. Kalau nggak salah dapat 13.000 dolar atau 3.000 dolar gitu kalau nggak salah ya. Nah, kali ini beliau akan membawakan materi terkait leverage vulnerability to level up your bounty. Jadi bahasa sederhananya gimana caranya kita buat improving vulnerability atau bug yang kita temukan supaya bounty yang kita dapat bisa lebih baik ya atau lebih tinggi gitu. Untuk gimana secara teknikalnya mungkin bisa saya langsung serahkan aja ke Mas Nosa untuk paparannya atau untuk materinya. Silakan Mas Nosa. Yo, siap Mas. Masuk nggak Mas suara saya Mas? Masuk, masuk. Jelas, Mas. Halo? Halo, halo. Masuk, masuk. Halo, masuk, Mas. Masuk, Mas. Masuk, Mas. Asia. Oh, ini Mas Hidayat nggak join Discord nih? Sound Discord nih. Halo, Kemute halo. Mas. Oh iya, ya ke-mute. Sorry, sorry. Iya, iya. Oke. Oke siap. Saya izin share screen ya Mas. Baik, baik. Oke. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan jelas, jelas. Ke slideshow nggak ya? Ya, Ke ke slideshow slideshow. nggak? Ke slideshow. Slide, Mas. Oke siap. Masuk, Mas. Ke Oh, slideshow. siap Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ya Mas ya. Langsung aja. Langsung digas aja. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo teman-teman, saya berkesempatan untuk sharing session ya. Diminta tolong sama Mas Hidayat langsung lah kas. Insya Allah kalau minggu free. Jadi ya bersedialah. Oke. Nah, saat ini saya akan mau menyampaikan channel leverage vulnerability dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Itu sih ya. Jadi yang saya temukan selama ini sih. Nah, nanti mungkin kalau misal saya ada salah dan lain sebagainya mungkin tolong dikoreksi ya. Dan ini juga nggak maksud gimana-gimana, cuma mau sharing aja sama teman-teman dan mungkin teman-teman juga bisa ngasih insight juga ke saya. Oke, sambil ngabuburit ya. Ini saya tadi nggak sahur nih. Oke, jadi siapa saya ya? Nah, saya ini Nosa Sandi ya. Nama lengkapnya Muhammad Nosa Sandi Prasetyo. Biasanya saya senengnya cuma pakai Nosa Sandi aja. Soalnya nama Muhammad terlalu berat ya. Nah, saya saat ini bekerja di Telkom ya, Telkom Indonesia. Dan biasanya di malam hari saya juga bounty hunting, tapi sekarang udah jarang banget soalnya saya sekarang memutuskan untuk lanjut kuliah. Entah kenapa motivasinya terus lanjut kuliah. Nah, itu email saya di root@apablim.klik, terus itu halaman sosmed saya di wami.apablim.klik. Nah, di apablim.klik itu biasanya saya sharing-sharing tulisan lah ya. Tapi nggak sebagus Om Yoko sih. Oke, nah langsung aja ya ke materinya. Jadi biasanya sebagai hacker nih, apa sih yang biasanya kita cari gitu kan? Atau sebagai bounty hunter itu apa sih yang biasanya kita cari? Tentunya impactful vulnerability, ya nggak sih? Nah maksudnya impactful vulnerability itu gimana sih? Ya kan kalau kita sebagai bug bounty hunter, ketika kerentenan kita impactful banget, kan bounty kita juga
nggak sedikit ya, maksudnya kan banyak gitu ya. Dan sebagai hacker juga kan kita selalu ingin mendapatkan hak akses tertinggi lah, atau eh, kerentanan yang tertinggi gitulah ya kan. Tapi bagaimana jika ada limitasinya? Jadi misalnya finding yang kita temukan itu nggak impactful banget nih. Contohnya kayak CSRF, XSS, click checking, ataupun open redirect kan ya sedih banget kan. Soalnya kan CSRF, XSS, click checking dan sebagainya kan eh, tergolong rendah kan, low banget kan. Ya, kan sedih juga. Nah, tapi jangan salah ya. Kalau teman-teman udah nemuin bug-bug tersebut, berarti teman-teman atau kawan-kawan udah menjadi good hacker kok, atau good bug bounty hunter. Tapi mari kita coba untuk leverage menjadi impactful finding gitu kan. Nah, misal contohnya nih open redirect. Oke, kalau teman-teman nemu open redirect, selamat banget ya. Tapi misal teman-teman menemukan open redirect nih di login page, that's cool. But could you just leverage that finding? Nah, biasanya di login itu ada yang pakai OAuth kan. Nah, kalau pakai OAuth ini teman-teman bisa nge-leverage-nya untuk nge-steal token OAuth-nya. Jadi biasanya kalau saya itu nambahin ketika di Open Redirect itu nambahin pet-nya gitu sih. Jadi kayak gini nih. Jadi kalau Open Redirect biasa cuma langsung kan ke fake victim bla bla bla. Nah, kalau misal saya biasanya nambahin kayak gini. Nah, ya ternyata belum saya itu ya saya nemu di Karena di C program. Nah, jadi ketika redirect URI, nah ini di open redirect-nya itu di api.lolkarena.id/out/callback gitu kan, site ini. Nah, saya langsung coba tambahin ke login yang out-nya nih. Nah, jadi kayak gini. Nah, ketika si victim ini login, maka akan tokennya akan ikut ke fake URL yang udah kita buat nih, yang di parameter site sama dengan sets. Nah, jadi kayak gini. Jadi parameternya yang notabene ada di access token itu akan terkirim ke halaman kita, halaman attacker, yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk login ke akun victim. Jadi bisa melakukan akun takeover. Ya ini meme-nya ya. You found open redirect and report it. I found open redirect and leverage it. We are not the same. Tapi beberapa kasus juga teman-teman kalau saya lihat di Twitter itu ada yang leverage-nya ke SSRF gitu-gitu. Nah, jadi teman-teman itu kalau misal menemukan open redirect itu coba untuk di leverage lagi. Oke, open redirect kita udah nemu nih, open redirect udah berhasil ngebuktiin kalau ini full open redirect. Nah, step selanjutnya sebelum teman-teman laporin itu alangkah baiknya untuk teman-teman cari kerentanan lagi. Kira-kira di situ ada apa lagi ya? Kayak apakah ada SSRF? Nah, biasanya kan SSRF ada limitasinya, ada filternya. Nah, salah satu cara bypassnya dengan menggunakan whitelist kan. Nah, whitelistnya itu kita menggunakan open redirect ini gitu. Atau kalau nggak ada ya steal token. Atau kalau nggak ada ya udahlah. Open redirect aja kita laporin ya kan. Nah, ini temuan ini juga pernah ditemukan oleh Mas Abdillah dan pernah di share tulisannya di blognya ya. Dia nemukan di Bukalapak. Jadi teman-teman bisa di search lah. Kemarin saya lihat tulisannya juga masih ada. Nah, yang selanjutnya adalah click checking ya. Click checking is boring and very noob kan ya. Soalnya kan click checking kan cuma nge-frame doang kan ya. Ya nggak sih? Kan cupu banget kan. Tapi teman-teman kalau klik checkingnya itu di halaman yang sensitif itu nggak boring dan very impactful ya. Contohnya adalah kayak yang saya temukan pada Google pada tahun 2018 kemarin. Nah,
Ini saya temukannya di salah satu servisnya Google di business.google.com, tapi redirect-nya ke myakun.google.com. Nah, di sini saya bisa melakukan take over akun eh, akun pengelola. Jadi misalnya ada admin nih. Nah, terus admin itu bisa kita keco dengan open redirect ini supaya mengambil mengambil alih akun bisnisnya lah, gitu-gitu sih. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu ya basicnya click checking itu apa. Maksudnya bukan pokoknya halaman yang bisa di frame itu bisa kita report, nggak gitu ya. Tapi harus kita lihat nih, yang kita iframe itu halamannya statik atau dinamik. Maksudnya statik itu kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Kayak misalnya ya cuma blog atau cuma about us gitu kan. Yang notabene di situ nggak ada action-action yang sensitif. Baru kalau misalnya di situ bisa delete akun, bisa take over akun dan lain sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman untuk nge-report. Dan itu insya Allah akan lumayan ya buntinya. Oke, selanjutnya ini HTML injection ya. Setelah klik checking ke HTML injection, nah teman-teman pernah gak sih nemu HTML injection di halaman PDF? Maksudnya kerendernya di PDF. Jadi kayak misalnya kita inputkan di nama nih, terus ternyata ada fungsi download. Nah, ketika kita download, ternyata nama kita yang ada payload HTML injection-nya itu ke render menjadi HTML. Nah, pernah gitu nggak? Nah, kalau pernah, bisa nih kita leverage-nya pakai SSRF payload. Nah, kerentanan ini saya inspirasinya dari Mas Tommy ya, Mas Tommy Asari. Nah, beliau itu sering banget nemu SSRF seperti ini. Jadi dari HTML injection, terus kan environment-nya dia itu apa aplikasinya itu berbasis cloud, yang kita tahu kalau cloud macam AWS dan sebagainya kan kita bisa nge-get kredensialnya ya. Gitu-gitulah. Kita bisa juga temuin pilotnya itu online juga ada. Saya menemukan di GitHub lah, salah satu di GitHub itu ada pilotnya. Nah, tentunya ini kita nggak sembarang pilot kita masukkan ya. Kalau misal kita udah confirm, kalau misal ini adalah sebuah kerentanan HTML injection, oke. Selanjutnya kita cari tahu nih, dia pakai environment apa. Apakah dia pakai cloud atau bare metal, kan kita harus tahu juga. Supaya pilot yang kita masukkan itu akurat kan. Kan nggak mungkin kalau misalnya dia ternyata mereka pakai bare metal VPS biasa, terus kita masukkan payload untuk nge-get kredensial, kan kocak juga. Jadi kalau kita udah tahu, udah confirm, contohnya kayak ini, saya tahu kalau misalnya ini environment-nya pakai Alibaba Cloud. Nah, akhirnya saya masukkan payload untuk nge-get datanya dari Alibaba Cloud itu gimana gitu sih. Nah, nanti saya download dan di PDF-nya ada konten-konten yang memuat tentang data dari environment tersebut. Itu sih. Tapi bagaimanapun ya, kalau misalnya ya udahlah mentok HTML injection, ya udahlah HTML injection ya. Maksudnya kalau kita nggak bisa nemu SSRF dan HTML injection itu nggak ditulis kalau otoscope, ya kita laporin aja lah. Ya $50 lumayan lah ya kan. Buat beli takjil kan lumayan juga tuh. Nah, ini nih. Ini yang saya temuin pada saat jadi konsultan ya. Kalau teman-teman ngelihat ini gimana? Apakah ada yang salah? Ini apa suara saya yang bocor ya?
Oke, siap. Nah, siap siap. Ini misal teman-teman menemukan halaman kayak gini, apakah teman-teman merasa ada yang salah? Ya, salah nggak sih? Nah, kalau saya merasanya ini ada yang salah karena biasanya change password sebentar. Oke, oke. Saya saya izin mute ya. Oh, oke. Nah, yang salah nggak sih? Nah, kan kalau biasanya change password itu kan harusnya ada new password, confirm new password sama apa? Recent password kan, password yang digunakan saat ini. Nah, tapi di halaman ini itu nggak ada kayak gitu kan. Jadi dia nggak menanyakan password yang saat ini kamu gunakan itu apa sih gitu kan, untuk nge-confirm kalau itu benar-benar usernya. Nah, kan ini kan bisa dibilang apa ya, best practice banget lah ya kan. Lah kenapa kalau user nggak masukin password dia lagi, kan dia posisinya udah login, ya nggak sih? Tapi yang saya temukan pada saat itu adalah ternyata di halaman ini itu ada full CSRF juga. Jadi eh, di halaman ini itu nggak ada CSRF tokennya. Jadi kita bisa nge-generate kayak misalnya simple HTML injection gitu, yang intinya ketika halaman tersebut dibuka maka akan langsung otomatis mengganti password dari user tersebut gitu sih. Jadi kan keren kan. Jadi yang awalnya best practice nggak ada confirm recent passwordnya, tapi dengan CSRF kita bisa otomatis, ya tentunya dengan user interaction juga ya. Jadi ketika user atau victim membuka halaman yang dalam tanda kutip udah kita buat eksploitasinya, nah nanti password victim akan langsung berubah gitu. Kan lumayan banget kan, dari non CVSS-nya menjadi high ya, high, karena kan kita bisa akun takeover. Oke, lanjut. Ini teman-teman kalau saya kak cupu-cupu jelasinnya, mohon maaf ya. Atau receh-receh materinya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya Mas. Oke, selanjutnya yang self storage XSS. Nah, kan biasanya kan ini dilema juga kan. Maksudnya self storage kalau di book bounty kan biasanya ditolak mentah-mentah kan. Karena kan nggak bisa impact ke siapa-siapa. Impactnya ke diri sendiri, ya nggak sih? Nah, tapi ya ini yang saya temuin di Tokopedia ya. Jadi ini adalah self storage XSS pada chat kalau nggak salah ini. Nah, jadi di fitur Tokopedia itu kan ada template chatnya. Jadi kita bisa apa ya, kayak ngebuat template chat. Jadi misalnya kita mau ngechat eh, penjualnya kayak apakah barang ini ready gitu-gitu kan. Nah, itu bisa kita buat. Nah, dalam kasus saya itu ternyata kolom itunya itu rentan dengan XSS. Tapi waktu saya laporin, nah kok cuma self storage. Dia ngomong ini self storage XSS, jadi nggak bisa apa ya, impactnya cupu gitu kan. Soalnya yang berimbas kan dirinya sendiri, masa nggak tag dirinya sendiri gitu kan. Nah akhirnya waktu saya kali-kali lebih dalam, ternyata di situ ada kerentanan CSRF-nya juga, yang dimana kita waktu ngirim atau nyimpen chat, template chat itu nggak ada proteksi CSRF tokennya. Jadi saya bisa ngebuatnya simple HTML kayak gini, yang nantinya ketika victim ngebuka halaman yang ada kode seperti ini, dia akan otomatis menambahkan payload XSS pada template chatnya, dan ketika dibuka dia payloadnya akan tereksekusi gitu sih. Jadi self storage XSS tambah CSRF. Jadi teman-teman kalau nemuin self storage XSS, contoh kayak contoh saya kayak Tokopedia kan imbasnya nggak bisa ke siapa-siapa. Nah bisa dicoba
untuk nyari CSRF-nya. Apakah ada CSRF-nya? Kalau bisa, nah teman-teman bisa combine CSRF dan self storage XSS. Gitu sih. Nah, ini yang saya temukan tahun kemarin nih. XSS juga, self storage XSS juga. Alert dokumen domain is cool, but could you do more? Ini saya temuin di Shopee ya. Anjay ini Shopee. Nah, ini saya temukan di Shopee yang intinya adalah saya bisa fire up XSS lewat nama lah ini kayaknya pokoknya nama. Nah, ketika teman-teman muin ini usahain teman-teman itu apa ya, kayak explore lebih jauh lah, explore lebih jauh aplikasi ini ngapain, ada apa dan sebagainya gitu kan. Nah, contohnya ini di aplikasi ini kalau kita lihat requestnya kan aneh banget kan. It's very strange. Kenapa? Karena ini menurut saya ya, kan ini kan kalau teman-teman bisa lihat kan itu API-nya kan. API tapi kok dia autentikasinya pakai cookies. Kan biasanya API kan biasanya autentikasinya pakai authorization token ya atau apalah. Authorization token lah yang common. Tapi ini kok pakai cookie kan menurut saya very strange. Nggak biasanya. Akhirnya terus kan saya kan menemukan XSS tadi kan yang kita bisa nge-steal cookie. Akhirnya saya cobalah combine dengan kerentanan tersebut untuk mencuri cookie-nya. Nah, seperti ini ya. Let's get attack vector and show how it's done by the real scenario. Jadi, intinya di pilot saya pakai pilot tersebut yang akan mengirimkan dokumen cookie ke halaman saya, ke website saya ya. Yang nantinya ketika saya mendapatkan cookie di website saya akan saya simpan gitulah ya intinya di gambar ini. Nah, terus kayak gini. Saya akan menggunakan API untuk mengganti email dengan cookie yang udah saya curi gitu. Kan gitu kan. Jadi attack vectornya attacker set the pilot, owner open the page, the script will run and cookie will send to attacker server and attacker use the cookie to change email and reset the password. Jadi ketika attacker udah dapetin cookie-nya, dia akan gunain cookie-nya ke request yang bisa nge-change email. Tujuannya apa? Nantinya attacker akan forget password dan token atau forget password tokennya akan dikirimkan ke emailnya evil atau email attacker gitu. Jadi kan langsung bisa di akun takeover gitu sih. Skenarinya gitu ya kan. Ngeri banget kan. Nggak ya biasa aja. However, something unexpected happen lah anjay ini. Jadi ini nggak tahu lah ya, ini mungkin teman-teman yang nyari di C juga kocak juga mereka. Jadi kayak dari programnya juga itu kayak menekan supaya apa ya? Ya ini biasalah, ini low gitu-gitulah, gitu kan. Ya udahlah intinya nggak diterima saya. Soalnya mereka bilangnya gini lah kan ini udah emang kasusnya saya itu adalah yang bisa nge-create atau ngubah nama dari sebuah user itu cuma admin. Tapi kan admin di atasnya lagi masih ada owner. Jadi menurut saya kan si admin bisa nge-take over owner kan. Maksudnya perusahaan yang dimiliki oleh owner. Tapi sama programnya itu ditolak lainnya. Ya enggak lah. Kan kamu kan udah punya akun admin, ngapain nge-take over akun owner gitu kan. Kan apa kayak permissionnya kan sama ya kan, tapi yang nggak mereka pikirin kan ya kan, kalau misal kita nge-take over
akun owner kan, ownernya mereka yang nggak anu kan, nggak ada akses di situ kan. Tapi ya udahlah. Akhirnya itu cuma lo lah, dibuat lo, tapi ya Allah, alhamdulillah lah. Walaupun sambil meso-meso ya. Oke. Wah, itu aja sih. Jasa aku khairan. Matur nuwun. Monggo pitakone lur. Itu aja sih Mas yang bisa saya share Mas. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya mungkin boleh-boleh sih. Atau ini sih, atau ini saya tambahin Mas. Tapi nggak di slide sih. Oke. Jadi mungkin saya share langsung gini aja ya supaya ada insight baru. Nah, jadi saya nemuin kan baru-baru ini kan itu kan ada kasus apa ya, press parameter tempering lah ya. Nah, teman-teman kan mungkin udah familiar ya, intinya kalau misal kita mau send ke payment itu kita ngetemper price-nya menjadi lebih low daripada harga aslinya. Tapi saya menemukan sebuah kasus yang kalau digitukan itu nggak bisa. Tapi gimana caranya? Itu pakai quantity. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Jadi quantity. Jadi saya beli barang dua nih. Yang satu harganya 1.000, yang satu harganya 2.000. Nah, ketika saya check out produk yang harganya 1.000, ini kuantitinya saya ubah menjadi -1. Jadi nanti waktu di payment 2.000 kurangi 1.000 gitu. Jadi 2.000 tambah min 1.000 gitu. Jadi ketika di pay yang harganya normalnya harusnya 2.000 atau 3.000 itu dikurangi dari produk yang lain jadi menjadi 1.000 gitu sih Mas. Mungkin gitu aja sih Mas. Iya. Yang bisa saya share. Make sense. Itu pernah juga saya ngalamin juga tuh waktu nge-cheat game, salah satu game yang saya mainin. Jadi kalau saya rubah total power dari karakternya langsung, itu nggak bisa. Pasti dia bahkan balik ke default lagi. Ternyata pas saya cari tahu, total powernya itu adalah akumulasi dari beberapa item yang dia pakai. Nah, jadi di tiap item tuh ada powernya. Jadi yang kita edit ya per itemnya itu. Jadi pas terkalkulasi dia jadi berubah angkanya sesuai sama yang kita edit. Nah, ya menarik bener sih. Gitu sih. Mungkin buat insight teman-teman lah. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Ya kan? Ya, logic error ya. Logic ya. Mungkin bisa sharing lagi. Mungkin teman-teman kalau mau bertanya-tanya juga monggo ya. Nggak terbatas ya. Yang mau nanya silakan nanyanya di chat, ada di FB, ada di Discord, rame lah. Ini ngomongin soal yang tadi emang bener sih, banyak teman-teman kita yang ngelakuin bug bounty hunting tuh pasti terkendala sama bug-bug yang bisa dibilang low ke bawah ya. Low dan informatif. Kayak misalkan tadi kan clickjacking yang frame options-nya yang masih di enable, itu dia bingung lagi mau leverage kemana supaya bounty-nya bisa naik. So ada lagi yang dapat self XSS tuh bingung juga. Mungkin dengan paparannya Mas Nosa ini mungkin teman-teman jadi bisa dapat duit buat beli takjil ya. Biasanya kan kalau low medium itu kan dia 50 sampai $100 lah bisa lah ya. Nah, iya Mas, bisa lah gitu. Ya, CSRF juga tuh kasusnya sering juga tuh kejadian. Mungkin ada teman-teman yang dapat bug tapi bingung leverage-nya, bingung cara improve-nya supaya dapat bounty, bisa nanya mungkin di sini. Iya, atau nggak terbatas itu sih. Mungkin yang lain-lain juga bebas lah Mas ya. Pokoknya. Ya, bebas. Pokoknya terkait bounty hunting lah ya. Boleh. Ini rugi sih kalau nggak nanya nih. Soalnya Mas Nosa ini jadwalnya super sibuk ya Mas ya. Enggak Mas. Ini mau riset ternak lele nih Mas. Ternak lele. Gara-gara Devin naik ya. Ya Mas, kayaknya Pentester juga akan tergerus nih. Jadi saya harus cari-cari passive income lain kayaknya. Iya, sekarang tuh bounty hunter sekarang udah pinter-pinter ngeimplementasiin sama AI sih. Jadi lebih serem nih kalau yang nggak bisa adaptasi nih. Nah, iya Mas, harus gitu sih. Oke, tadi tips advance recon-nya Mas. Oh iya nih, kemarin sempat ditanya juga. Tips advance recon. Siap-siap Mas. Jadi misalkan kalau mau disederhanain,
kan kalau kita cuman scan subdomain, scan directory scanning itu kan Hmm? kalau pakai mungkin default word list yang buat kita pakai apa ya, nge-browse subdomainnya, nge-browse direktorinya itu kan kayaknya nggak cukup ya. Orang lain juga banyak yang make cara-cara gitu. Mungkin ada chat tips-tips lain gitu ya yang lebih advance buat dapetin bug-bug yang nggak terlihat dari sama kita gitu ya. Siap, Ya. siap, Mas. Ini saya izin jawab ya. Jadi, nah mungkin Mas ini itu ya kayak lihat-lihat ya enggak sih emang banyak juga kalau kan ibaratnya kita itu nyari kolam yang enggak ada pemancingnya gitu kan supaya supaya kita dapat ikannya di situ kan Iya. ya Mas ya. Nah tapi Mas sama cari tentara. Tapi Mas gini, kalau saya recon itu ini saya ingat kalau nggak salah dari siapa gitu ya. Jadi bisa dibagi menjadi dua Mas, wider or deeper, ya kan? Hmm. Wider or deeper maksudnya wider adalah ketika wider itu kayak luas banget cakupannya. Jadi kayak misalnya Mas itu nyari subdomain yang apa ya, yang banyak gitu kan. Jadi nah terus dari subdomain tersebut kita coba cari mana nih yang kira-kira belum dicari orang lain gitu kan. Atau endpoint dan lain sebagainya. Nah, itu wider. Kalau deeper itu Masnya milih satu aplikasi dan Mas hajar sampai fungsi yang terakhir lah ya kasarnya ya. Fungsi yang terakhir gitu sih. Nah, kalau saya Mas, saya lebih suka di yang deeper Mas. Soalnya kalau wider kayak lebih apa ya? Kayak kalau menurut saya agak susah lah. Soalnya eh, teman-teman yang lain mungkin lebih jago untuk nyari suplemen-suplemen baru yang enggak enggak bisa ditemuin oleh orang lain, tapi saya akan fokusin ke kira-kira fungsi-fungsi apa aja yang biasanya nggak dicari oleh bakanter lain gitu sih. Salah satunya ini saya kasih contoh adalah fungsi yang hanya bisa digunakan paid user. Jadi kan notabene kan logika kita kan bakanter kan pokoknya yang ngetes apa yang bisa dites kan. Nah kalau misalnya ada limitation kayak misalnya oh kalau kamu menggunakan fungsi ini kamu harus bayar nih $10 satu bulan. Nah kan eh, kalau saya mikirnya nggak banyak bakanter yang akan bayar $10 kan dia kan belum dapat uang Ya, ya ya, kan ya, ya, benar. kasarannya. Nah saya akan invest dalam tanda kutip. Oke, saya bayar $10 untuk bisa menikmati dalam tanda kutip fitur tersebut yang nantinya akan saya coba cari kerentanannya. Dan alhamdulillah ya nemunya di situ, di fitur yang nggak banyak orang cari, gitu sih Mas. Jadi menurut saya metodologinya terserah Mas mau yang wider atau yang deeper. Pokoknya konsepnya adalah mencari yang nggak orang biasanya cari gitu sih. Sama trik cari hidden parameter itu saya juga belum belum itu sih belum nyari sih katanya pakai Arduino dan sebagainya tapi saya lebih fokus ke itu sih Mas kayak fungsi-fungsi itu sih kayak logic error juga gitu misal di satu aplikasi itu kan biasanya ada beberapa role ya kan akses role gitu kan nah itu Masnya cobain satu-satu misalnya role-nya admin sama role-nya staff. Nah fungsi yang bisa di admin tapi nggak bisa di staff itu apa ya? Nah itu Mas cari-cari sendiri itu insya Allah bisa nemu-nemu masalah brief escalation ya Mas. Ya, ya Mas. Saya banyak menemukan brief escalation sih. Kalau yang saya sebutin barusan itu sih. Jadi ininya mendalami fungsi-fungsi yang ada di aplikasi tersebut secara penuh lah Mas. Itu sih kalau menurut saya. Oh, Ini Mas berarti Ismail nih apa nih? ini Mas Ismail, ini aja lah, open mic aja lah, Mas. Halo, Mas. Ini salah satu legend Indo juga nih, Mas Ahmad Ismail nih. Iya nih. Mana nih Mas Ismail nih? Ayo, Mas. Open mic Injection aja nih lah. Mas. Injection Mas. Bukan aku. Ayolah.
Gimana? Nanya apa tadi, Mas? Yang tadi loh. Halo, Iya, halo. Halo. siap, Ya, siap, Mas. kedengaran. Dengar ini. Kedengaran. Halo. Masuk Halo. ini. Kedengaran. Masuk, Mas. Masuk. Ya tadi itu kan, iya ya. Itu kan ada yang misalkan bypass add value itu loh. Tiba terus dikasih HTTP. Mama tiba-tiba di resultnya ada HTTP terus slash gitu. Gimana? Ada kemungkinan bypass enggak? Oh, ini maksudnya ini ya, XSS ya? Ya bukan, Mas, yang kemarin. Jadi kalau gua boleh simpulin, jadi Mas Ahmad Ismail itu kemarin dia nanya terkait Hmm. XSS XSS Iya. tapi yang ada di URL parameter direct. Jadi kan Mhm. pilotnya kan dia pakainya URL scam JavaScript titik 2 gitu kan. Hmm. Nah, pas dia input kayak gitu, ternyata si websitenya langsung ngubah otomatis jadi HTTP slash gitu, HTTP slash slash terus sama pilotnya sebelah. Jadi selalu dipaksa ditambahin itu gitu. Jadi si pilotnya nggak ngebaca si URL scam JavaScript-nya tuh. Nah, lu kira-kira pernah dapat kasus itu nggak lo? Atau udah ada apa? Ada saran nggak gimana cara bypass gitu? Siap, Mas. Nah, kalau saya kebetulan nggak pernah nemu ya, Mas. Kalau nemu gitu langsung saya biasanya sih saya anu dulu ya, apakah ini emang bener kayak hardcode gitu kan? Kan Oh ya. salah satu fungsi kan mungkin dia abang langsung hardcode, misal inputnya apa, langsung dia akan ubah ini jadi HTTP gitu kan. Nah, Jadi kalau kasus iya, Mas, kalau kasusnya gitu sih kayaknya nggak bisa ya, kecuali kalau misal kita nemu nih, misal oke HTTP tapi kita bisa apa ya? Kayak apa sih? Kalau pilot exercise kan kalau misal dikasih petik sama apa? ya petik atau Kurang kayak dari kurang gitu dari kan lebih biasanya. dari ya. Nah, Nah, itu kan biasanya kayak escape. Nah, misalnya kalau ada kayak gitu mungkin bisa, Mas, gitu sih. Kalau scam JavaScript, alert dan sebagainya sih kayaknya kalau misal udah di hardcode jadi HTTP sih kayaknya akan susah ya, Mas ya. Kecuali kalau mungkin kasih add kali, Mas. Misal http google.com JavaScript alert mungkin masih sih, tapi itu masih sih kayaknya ya. Soalnya kan eh skemanya HTTP. ikut yang awal gitu sih. Saya belum pernah nemu kasus yang gitu sih, Mas Ismail. Mohon maaf nih. Ya, apa ada yang mau nanya lagi? Ayo ada yang mau nanya. Gue masih lihat buka kelas. Kapan gue gak akan buka kelas gue? Gue kasih gratis biar kelas lain turun harganya. Ah, Mas. Jadi pentester. Oh, ini ada yang nanya nih. Mas, saya kan baru belajar pentesting baru jalan 1 bulan ini. Ini masih ngikut modul Portswigger. Nah, untuk programming kebetulan saya masih basic. Di Portswigger sendiri banyak sekali sub materinya. Dari yang kerentanannya dari sisi server maupun klien. Saran dari Mas Nosa lebih baik saya pelajari semua dulu atau langsung fokus ke salah satu kerentanan. Oke. Ini roadmap Oke, siap. belajar pentesting nih gimana tuh, Mas? Oke, siap, Mas. Nah, itu Mas Ismail dijawab Mas Aidil ya. Pro banget ya Mas Aidil nih. Wah, iya nih. Ini Soal bocoran aja ya. bypassan ya. Bocoran aja. Ini beberapa minggu nanti Mas Aidil yang akan bawain ya terkait bypass XSS. Oke. Oke, lanjut Wah, dijawab, mantap. Mas. Siap, mantap. Nah, oke, saya coba jawab ya Mas Sanha. Intinya kayak langsung saran dari Mas Nusa lebih baik saya pelajari semua dulu atau langsung fokus ke salah satu kerentanan Mas. Nah, itu balik lagi ke Mas Ana sih. Kalau saya dulu itu kayak gini Mas, kayak saya cerita pengalaman saya ya. Jadi dari mungkin Masnya ini udah bener petnya di Portswigger. Kalau dulu saya itu di OASP. OWAS. Apa sih? Apa Mas pronunciation-nya Mas? Ya, OASP. OAS. Oh,
OAS. Ya, Ya. P-nya kecil aja dah di ujung. Nah ya, OAS. Nah, terus saya akan baca-baca dulu Mas. Semua akan saya baca dulu. Terus apa nih yang paling bisa saya pahami? Contohnya XSS kan mudah banget kan. Tinggal kopas pilot dan menunggu apakah ini keeksekusi apa enggak. Gitu sih Mas. Jadi kalau saran saya adalah coba fokusin satu dulu supaya ada apa ya triggernya dulu Mas. Jadi misalnya nih Mas Sanhani dari sekian banyak kerentanan kan ada SSS sampai SSRF atau RC dan sebagainya. Nah, pilih satu yang mudah dulu, Mas. Jadi contoh SSS ya kan. Nah, terus Mas Janha coba langsung cari di bug bounty ya. Kalau misalnya langsung cari di bug bounty real real kemarinnya gimana. Terus eh, tapi ya nggak usah itu ya kayak berharap bounty banget ya. Pokoknya dapat yang valid aja, insya Allah bersyukur ya Mas ya. Atau duplikat itu ya itu sih buat apa ya, buat trigger untuk yang lain, belajar yang lain sih Mas, gitu sih. Kalau menurut saya fokusin satu kerentanan dan langsung aplikasikan sih Mas. Ya, ya, setuju. Soalnya di dunia programming juga saya nyaranin Hmm. teman-teman atau adik saya sendiri tuh belajar aja satu dulu sampai ngelotok. Soalnya nggak akan beda lah apa ya, kerangkanya tuh nggak akan beda dengan hal-hal yang lain ya. Misalkan kayak lu belajar PHP udah dalam Hmm. banget, kalau ketika belajar stack lain jadi familiar gitu kan, karena Hmm. apa namanya, kerangkanya mereka sama-sama aja gitu. Bener-bener Tapi kalau misalkan setuju Mas. kita baru di satu hal aja belum dalam gitu ya, mau loncat-loncat ke yang lain pun kita akan stuck di tempat kita bingung di awal gitu. Itu akan looping Hmm. ya, terus kita nggak akan bisa improve gitu. Ya bener Mas. Pokoknya yang penting actionnya ya Mas ya. Betul, yang penting actionnya. Karena itu untuk nge-trigger niat kita aja dulu ya. Iya Mas, benar-benar. Ada sebutannya apa ya? Atomic habit ya. Atomic habit. Ya, yang penting. Fun fact ya Mas, ini saya boleh cerita nggak Mas? Oh boleh, silakan. Mungkin ada yang terinspirasi juga dari cerita Mas kan. Ya, jadi saya ada satu teman kuliah. Hmm. Mas familiar nggak sama Dimas Aprilian? Dia pernah nemu SSS di Apple gitu, sama Oh, April Ghost ya? ya. Ah, ya, oke oke. Bukan April Ghost Mas, sorry bukan. Oh Dimas bukan. Aprilian nih, emang tolol Ah sih ya, anaknya. nggak kenal ya. Nggak kayak. Ya. Ya, itu baru sih, baru. Tapi saya izin cerita ya Mas ya, mungkin buat Mas Anha buat itu motivasi atau inspirasi ya. Nah, jadi notabene-nya teman saya ini ketemu saya di kuliahan, di bangku kuliah. Saya kuliah di swasta, di kampus kecil swasta, yang notabene itu kan orang yang ke situ tuh ya cuma ya pokoknya kuliah gitu kan. Nah, kebetulan si teman saya ini itu notabene dia nggak ada basic komputer sama sekali. Pertama kali dia punya laptop itu waktu dia kuliah dan dibeliin oleh eh, kakaknya. Jadi dia Oh iya dipaksa ya. kuliah oleh kakaknya gitu kan. Nah terus dia kan anu saya kan tahu lah saya kan. Nah dia itu waktu tanya saya kerja apa, saya bilang saya ini pemulung online gitu kan. Terus sama dia, kasihan banget ya kamu jadi pemulung gitu, bangsa. Nah terus kan, nah akhirnya dia tahu lah kalau misalnya saya kan bakanting juga. Nah akhirnya dia itu tertarik untuk bakanting. Nah sepengalaman saya orang yang apa ya kayak ajarin dong itu cuma awalnya aja. Dia tahu kita apa ya dengan hal tersebut kita bisa dapat uang yang lumayan kayak 100 juta lebih gitu kan atau berapa juta lebih dengan hanya di depan laptop dan dia kan, wih gitu aja bisa dapat uang ya. Kayaknya saya bisa deh gitu kan. Nah ya. Kebanyakan orang kan akan mikir gitu. Nah, eh, waktu mau minta jari-jari biasanya saya kasih referensi-referensi, saya suruh baca. Tapi baru saya kirim referensi, terus dia buka, terus dia ternyata referensinya adalah bahasa Inggris, terus ya nggak ada yang bahasa Indonesia. Tanah. Dari situ wes saya ngefilter lah. Oh ini emang apa nih kocak lah ininya
orang yang nggak mau usaha lah gitu kan. Ya, ya Nah, itu. tapi teman saya ini walaupun dia eh kocak dan minus juga ya. Tapi dia semangat Minus. belajarnya oke, Mas. Dia Ya, sem- ya. dia dia semangat belajarnya oke. Jadi waktu saya kasih referensi bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris dia nggak bagus, emang nggak bagus sih. Sampean kalau misal baca write up-nya itu banyak yang tipu, Mas. Itu banyak yang tipu, saya marahin tuh. Jadi tapi semangatnya bagus dan dia itu Ya, ya. kalau saya kasih write up bahasa Inggris itu dia selalu buka Google Translate juga. Jadi dia nge-translate satu-satu dan ya Niat oke itu ya. sih. Oke. Seniat itu. Terus akhirnya 1 tahun kemudian dia dapat bounty dari Google itu Mas 3.000 Wow, sekian lah. 3.000. Berarti Dari itu ya. belajar ini Pak, fun fact-nya ya dia itu Nah, cuma bisa XSS Mas. wow, itu keren banget sih itu. Jadi dia itu nemunya Blind XSS Mas, Blind XSS di salah satu servisnya Google lah. Wah, blind itu Nah, juga butuh kesabaran tuh kan. Kan nggak iya langsung Mas, nggak langsung nimbul tuh responsnya. iya Mas. Tapi kan dia kan pokoknya ada form itu dia kopas, kopas XSS Hunter gitu gitu doang kan. Iya, 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 keren banget. Nah, jadi sampai beberapa temuan sampai sekarang itu total kalau kan dia kan sharing juga kalau misal dia dapat bounty dari apa. Nah, kemarin itu saya hitung-hitung dari Apple dan Google, Mas, dari Blind XSS doang itu nggak hampir sih, mungkin lebih dari 200, Mas. 200. Juta. 200 juta Waduh, dari XSS, wow. Blind XSS ya. Yang yang di mana dia itu dari XSS Hunter dan Travel Surety ya. Jadi dia programmingnya nol, dia infrastrukturnya nol, tapi karena dia basicnya pokoknya XSS kayak gini nih. Nah, terus dia praktekin, akhirnya dia dapat email terus dia kirim gitu-gitu doang. Nah, dia sampai dapat 200 juta. Jadi tapi saya anu ya apa kayak saya dalam tanda kutip hina lah ya kan. Skill kok cuma SSS gitu kan. Tapi kan itu buat motivasi dia juga supaya ngembangin skillnya gitu-gitu sih. Tapi ya itu buat insek lah Mas. Iya, iya, iya. Itu ngomongin soal itu, gue ada omongan sedikit nih. Emang jangan berkecil hati ya teman-teman yang mungkin kalau ngelihat write up atau ngelihat artikel tuh ngerasa kayak, waduh, gue nggak ngerti nih. Ini yang gue baca apa ya? Ini kok bahasa Inggris semua? Itu sebenarnya ini pencerahan sedikit. Sebenarnya kalau masalah kita pahamnya berapa lama itu masalah IQ. Dan itu bukan berarti kita nggak akan bisa mempelajari hal itu ya. Itu cuma masalah waktu aja, masalah jam terbang aja. Mhm. Hmm. Bener-bener Mas. Nah, gue belajar juga di psikologi pendidikan tuh ada namanya metakognisi. Jadi itu kemampuan kita untuk mengetahui gimana sejauh apa cara berpikir kita. Jadi kalau kita udah bisa apa ya memanfaatkan metakognisi kita itu kita bisa tahu misalkan kita baca write up ada salah satu atau salah dua terminologi atau istilah-istilah yang tinggi ya. Itu dengan otomatis otak kita langsung jalan. Oh, kita kopas ini terminologinya, kita Google, kita cari tahu satu-satu. Nah, pelan-pelan. Jadi nggak perlu Mhm. cepat-cepat gitu. Jadi jangan berkecil hati lah yang mungkin ngelihat write up susah-susah gitu. Itu kayak Mas yang tadi lah kan, XSS dari yang nggak tahu apa-apa, bahasa Inggris juga belepotan, sekarang jadi 200 Hmm. juta. Saya Nah pun iya Mas. sebulan juga nggak akan bisa dapat segitu sih. Ya, tapi itu dia dua tahun sih Mas kalau di Oh, 2 total tahun. 200 juta. 2 Tapi tahunan lah. dengan dasar dia yang sedikit dapat segitu tuh udah lumayan. Udah lumayan banget lah Mas Udah di lumayan situ. banget. Itu parah Di banget sih. di Pasuruan gitu muta-muta Mas. Yang notabene dia itu awalnya waktu waktu apa belajar ke saya itu dia itu jadi pegawai laundry Mas. Terus dia Pegawai. resign pegawai laundry terus akhirnya dia kan nemu bak-bak receh gitu kan. Heeh. Nah, terus akhirnya dia bisa lah beli MacBook waktu dulu itu MacBook bekas-bekas lah tapi masih 10 juta. Nah Hmm. itu dia itu kayak wih kak nyangka ya ini bisa bisa beli laptop 10 juta gitu. Kalau kalau apa di laundry nih harus
harus bersihin berapa karpet nih supaya bisa gitu. Tapi sekarang Iya. udah MacBook-nya udah bagus lah. Nggak yang 10 jutaan, udah 25-an lah. Ya, pasti Yang usaha heeh. itu berbanding lurus sama hasilnya. Saya juga pernah punya cerita juga, ada beberapa yang ngechat saya misalkan, Mas mau belajar bug bounty dong, gimana nih? Lu mau belajar web AppSec dong? Ya kan, saya sama kayak Mas No, saya kasih Eh, referensi, terus saya kasih tugas gitu, kan coba bikin web cerut sederhana gitu. eh, Nanti mhm. supaya kita bahas bareng-bareng bugnya di mana, patch kayak gimana. Nggak nyampe 1-2 hari itu nggak balik-balik lagi tuh dia. Iya Mas, soalnya dia kan tahu kalau, wih ternyata susah ya gitu. Dikiranya hasil kita dapetin sekarang ini didapetin dengan cara klik-klik doang ya, klik-klik refresh, Lah, klik-klik refresh. nah iya itu Mas. Oh, ada pertanyaan Terus nih ya, dari Sanha. Menurut Mas, untuk orang baru belajar kayak saya, jenis kerentanan yang cocok untuk dipelajari, didalami, dan langsung dieksekusi ke program bug hunting apa ya? XSS atau kerentanan lain? Nah, ini pertanyaannya juga mengarah ke instan ya. nah, Tadi seperti yang dikatakan Mas Nosa tadi ya, apapun bugnya, yang penting didalamin dulu satu. mhm. Supaya nge-trigger pengetahuan atau curiosity kita ya, atau keingintahuan kita terhadap bug-bug lain Benar-benar. gitu. Nah, Mhm. Ininya yang kalau menurut saya yang paling mudah kita pahami aja Mas. Kalau misalnya ini bug ini kenapa ya kok bisa kayak gini gitu. Terus yang paling make sense, oh SSS ternyata Ya. nggak ada filter dan sebagainya. Nah, kan paling mudah kita pahami tuh. Nah, bisa didalami gitu sih Mas. Nah, itu udah dijawab Mas Ismail juga, SKLI dan XSS. paling gampang bypass rest limit. Oh ya. Kalau yang paling gampang banget yang dimaksud, misalkan secara objektif nggak butuh pengetahuan programming sama sekali lah. Bukan sama sekali sih, sedikit lah. Itu mungkin bisa pelajarin soal bug logic ya. Mm-mm, Karena bug logic itu bisa. kita butuh logika kita aja. Tapi kalau udah logika kita juga kita bilang susah, ya itu yang dipertanyakan bukan akal lagi. Niat kita lagi. Dan kita belajarnya ada apa enggak gitu. Ya Mas, itu sih. Pokoknya makan aja Mas, makan aja Mas. Maksudnya apa yang di situ makan aja. Sambil baca-baca report. Kalau saya Ya, dulu cara belajarnya belajar baca report, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi kita ada kayaknya tuh, oh yang benar tuh kayak gini ya. Gitu. betul, betul, betul. Nah, saya kemarin juga sempat dijelasin sih soal apa bug di desain itu. Emang awalnya kalau kita kesulitan ya untuk nyari bug logic, pertama kita cari fungsi yang bisa kita selewengin dulu gitu. Jangan mikirin ke arah security risk-nya, arahin dulu ke arah eh, kualitasnya. Jadi misalkan function A harusnya melakukan A, tapi kita bisa selewengin ke perilaku B gitu. Itu kan masih belum ada security reason-nya kan, belum ada security risk-nya. Hmm. Nah dari situ bisa kita apa ya? Bisa kita analisis lagi apa kemungkinan dampak resiko di security-nya. Nah, gitu. Jadi ya pertama kita harus ketahui dulu gimana behavior normalnya gitu. Jadi kita bisa selewengin ke arah security resiko. Nah ini apa nih? Mau share apa nih Mas Mas Ani? Ini Mas, kan ada yang tanya tuh. Mas kalau baca beta atau report pen testing bug bounty yang komprehensif mana? Nah, ini saya mau nunjukin salah satu resource yang bagus lah ya kan. Ini dari Mas Yoko, Mas Tommy dan lain sebagainya. Wah ya. Kan bikin ini Buku ya. buku. Tapi kok udah mati ya websitenya ya. Ini bagus banget sih ini. Kalau teman-teman tahu Mas Yoko ya, kalau Koko ya. ya forsec.me kalau nggak salah. Aduh padahal bagus banget Kok nih mati ya? PDF-nya. Ini laporannya, oh ya ini. Ini Mas, sampean Wah, baca Mas. Ini laporannya bagus banget dan lengkap banget. Ini beliau kalau analisis, wah gila. gila banget. Nah ini dia jelasin dari gimana dia recon dari Chansys,
untuk dapetin login, gak tau lah ini ya. Ngeri sih ini, ngeri banget lah. Bagus. Ya, mereka Mas Tommy juga apa ya nama itunya, mastomy.id nggak sih? di artikel yang itu tuh Eh, yang rekonnya Mas Yokoko itu bisa bisa kita simpulin kalau kekuatan rekon tuh benar-benar tingkat tinggi ya. nah iya Jadi mas. tanpa kita punya skill eksploitasi teknikal yang terlalu tinggi, modal recon aja masih bisa kita improve gitu, dapetin bug. Mhm. Keren-keren emang. Thomas Atau Tomiyadi. mastomy.id itu juga bagus. Kalau yang teknikal. Tapi mas, kalau saya biasanya sih di HackerOne ya mas ya. Jadi Iya. di HackerOne kan banyak report yang anu ya, yang bagus-bagus ya masnya. Jadi Mm. yang bagus ada, yang jelek ada. Saya ngehina taksi driver juga ada. Nah, jadi dari situ aja Mas. Jadi misalnya nih, Mas mau apa ya? Mau baca tentang SSS. Nah, ketik aja SSS site hackerone.com. Nah, nanti akan muncul kan report-report SSS yang ada di HackerOne. Nah, itu Mas baca-baca aja dan mana yang bagus, nah atau mana yang unik bisa Mas dalami gitu sih. Kalau saya dulu gitu, Mas. Ya, betul betul. Dari sebenarnya dengan kita membaca apa ya? Sebenarnya kan awalnya untuk kita mempertajam feeling kita atau insting kita nge-bug hunting itu kan Hmm. dengan praktek ya. Tapi untuk nge-bypassnya bukan bypass sih, untuk menambah lagi pengalaman kita tanpa harus kita terlalu terlibat di bug bounty hunting bisa baca write up tuh. Karena bisa nambah pengalaman kita. Oh ternyata function ini bisa diginiin ya. Oh function ini bisa diginiin ya gitu. Ada pengalaman Ya. juga sih, teman pernah cerita juga. Dia nyari bug Facebook tuh ternyata dari write up lama Facebook. Oh iya ya, Iya, Mas. Mantap ya, yang Mas. dia iniin lagi, yang dia coba iniin ulang ke function yang mirip-mirip gitu di function barunya yang ada di Hahaha. FB. Wah, itu keren banget sih. Itu ide bagus itu. Ya itu juga bagus Mas. Ya pokoknya diaplikasikan lah Mas, dicari-cari lah Mas. Iya ya Mas ya. Ya, itu bisa tuh. Itu. Ada yang mau tanya lagi nih, teman-teman. Mumpung Mas Nostanya ada di sini nih. Mari kita ngabuburit nih. Di sini jam 5.45 Oh, 5:45. maghribnya. Di sini udah Sa- tinggal dikit lagi nih, dikit lagi jam 5. Enggak Mas, 5.45 maghrib Mas di sini Mas. Oh, Saman jam berapa? udah mau buka berarti di sana ya? Enggak Mas. 45 menit lagi lah. 5 Santuy menit lah Mas. lagi. Oke, oke. Sip, sip. Ada yang tanya lagi nih kayaknya nih. Udah pada ngerti semua kayaknya nih kelihatannya. Nah ini punya Mas Tommy juga bagus nih. SSRF nih. Biasanya Mas Tommy itu temuan SSRF-nya ngeri-ngeri. Ya, dia juga sering share-share rate up ya. Mm-mm. Sekarang udah jarang nih. Ya sibuk lah. Nah ini yang Udah saya temuin tadi berkeluarga. Mas. Iya, iya. Oh, ini yang Sama kayak ini. by PDF ya? Kayak BDF. Sama kayak ini konsepnya. Ya, itu sering banyak juga yang nanyain tuh, kok bisa PDF nge-load environment cloud tuh? Gimana tuh gitu? Hmm. Banyak yang nanya tuh. Nah, ya biasanya rutan SSRF sih Mas kalau menurut saya. Jadi ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah ya Mas ya. Ya, Nah kan dia kan kayak PDF-nya sendiri apa ya? Kayak yang render teks to PDF-nya itu rentan SSRF gitu sih Mas. Kan ada tuh yang apa sih? PDF 2JS atau apa sih ya. JS to PDF? Ya itu kan Library rentan. buat ini ya, render PDF ya. Ya itunya rentan. Jadi dia itu ngeksekusi komennya itu. Jadi dia ngeget file yang ada di komennya itu, yang ada di payloadnya gitu sih. Kalau menurut Ya. saya. Jadi jangan lagi teman-teman bilang, oh iya itu bisa emang karena dari browsernya. Kalau browsernya yang ngeload, internal filemu yang kelihatan, Nah, bukan cloudnya. Itu. Ada lagi ditanyain gak nih teman-teman nih? Ini banyak yang apa ngetik nih? ya kayaknya. Ini yang ngetik nih.
mau nanya Mas terkait prevention buat bug BAC, posisinya ada CSRF token buat eksekusi fitur delete item, tapi ketika parameter item ID diganti punya orang lain, secara gak langsung item tersebut akan di-delete. Saya apa tuh? Ini saya kurang paham sih sebenarnya Mas. Mau nanya Mas terkait prevention buat bug BIC, Broken Access Control. Posisinya ada CSR token buat eksekusi fitur delete item. Tapi ketika parameter item ID diganti punya orang lain, secara nggak langsung item tersebut akan di-delete. Tahu. Ini pertanyaannya apa nih? Ini baru penjelasan, Ya. ini belum pertanyaan. Saya Ayo. kurang paham dengan pertanyaannya nih Mas. Ayo Abdi, coba pertanyaannya diulang Abdi. Nih lu voice-nya nyalain aja lah. Oh, FD. Dia chat lagi. Oh, lagi di Lagi luar. di Udah, luar, Bang. chat aja. Siap. Nah, itu yang saya temuin di TikTok tahun kemarin ya, Mas. Idor. Oh iya, bug logic itu sebenarnya memang apa ya? Secara teknis gampang ditemuin, tapi Idor. butuh logic yang tinggi. Karena sesimpel di Facebook tuh Mas Robin, dia nemu satu post, kita nge-post orang, kita nge-tag orang di postingan, terus tinggal tambahin beberapa emot, itu orang nggak bisa ngedelete Nah, ya. ininya. Nah, itu aja dihargai dengan ribuan dolar. Iya, Tapi ya tetap itu, harus Mas. diasah logik kita itu. Bener, Mas. Kalau di Facebook emang kayak bug-bugnya unik-unik, Mas. Ya nggak sih? Iya, betul. Karena si Kalau di Facebook ini Facebook. mungkin dia memperhatikan banget soal UX-nya pengguna ya. Karena Privasi dan lain sebagainya itu betul, kan. Kalau misalnya nggak sesuai gitu kan. karena di US tuh sensitif banget soalnya. Banyak SJW-nya. Apa bisa dibawa ke persidangan di sana tuh. Oh, preventif. Oh, preventif. Untuk BAC sih ya ngecek authorization-nya sih Mas. Misal kayak ID ini itu milik siapa nih? Kalau misal ID ini milik user A, berarti user B nggak boleh melakukan ini gitu sih Mas biasanya sih Mas. Ya, Kalau ngasih rekomendasi ke developer ya. Kalau implementasinya sendiri saya juga kurang paham sih. betul. Kalau di Ya, kodenya sendiri. soal horizontal sama vertical level di authorization ya. Betul. Nggak bisa dibuka ya Mas. Bisa Mas, pakai HTTPS Mas. Itu wifi-mu IndiHome kali, Mas. Bisa kok Mas, ini saya buka loh Mas. Nah, Iya ya, aku nggak iya, soal IndiHome Oh juga. nggak Nggak bisa dong, Mas. nggak bisa Mas. Mungkin bisa Pakai ganti HTTPS. provider nih, Mas. Ya nih, saya juga pakai IndiHome nih. Oh, bisa. Soalnya saya, 3 kali Soalnya- refresh. Oh ya. soalnya saya itu Mas. Ya, gimana? Enggak, saya pakai IndiHome soalnya kan saya pegawai Telkom Mas. Masa Telkom nggak pakai produknya Telkom? Iya. BA ya, BA. WA BA Mas. Telkom. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang curhat ke saya, ini IndiHome kok ini. Nah, saya langsung kirim stiker favorit. Direset dulu modemnya gitu. Paling ampuh udah tuh saran. Teringat blank group Facebook zaman. Oh iya, dulu ada zaman 2015 tuh. Bug grup blank. Nah, ya. 3 kali refresh. Iya. Terus kayaknya udah lama nggak kedengeran nih Mas Nusa, udah nggak nge-hunting bug lagi apa gimana? Iya Mas, apa ya? Kan nggak udah jarang sih nganting Bang Mas. Soalnya ini nggak tahu sih bisa dibuat alasan apa nggak ya. Soalnya kan saya lanjut kuliah ya Mas ya, kocak juga sih. Di SGU. Oh, SGU, ya. Ya, S2 di SGU. Terus saya kemarin itu yang saya sempat di-share di Facebook itu saya mau buat itu kan passive income nggak jelas kan. Jadi kemarin itu ngoding-ngoding nggak jelas gitu sih Mas buat ya top up gitulah, website top up gitulah. Tapi
saya mainnya di API-nya. Jadi kayak nggak bikin websitenya, kayak misalnya kan kayak Voca Game itu kan bagus banget. Nah, saya Oh, saya saya di marketplace-nya. Jadi misal marketplace contoh kayak apa, misal itemku. Nah, saya di situ terus saya ngonekin API-nya gitu-gitu aja sih. oh justru Jadi, jasa jadi API-nya lagi ya. ya, lagi development Mas. Alhamdulillah sih lumayan sih Mas hasilnya Mas. Oh, udah open belum tapi? Mungkin teman-teman yang berminat. Jangan janganlah Mas, nanti di dos saya nanti. Enggak ya, saya Oh, mainnya di marketplace, di ya, marketplace. mungkin yang mau minat bisa japri langsung aja ya. Ya boleh. Jangan nih Mas. Itu kan secara organik aja, secara Oh, secara. silakan. Oke, oke, oke. Ini udah jam 5 kayaknya di Jakarta. Mungkin udah bisa closing. Mungkin ada pesan-pesan mungkin dari Mas Nosa buat teman-teman yang baru mulai atau yang tertarik mulai bug bounty hunting. Siap Mas. Walaupun sampai maghrib nggak apa-apa Mas, ini masa Mas slow Mas. Tapi Sayang, ya sayang kalau yang belum dibukaan. ya siap Mas. Oke, Di mana Mas sekarang Mas? Jakarta Mas. Jakarta ya. Oh, Mas Nosa Jakarta mananya Jakarta kan Mas? nggak? Apa di mana? Enggak Mas, di Jawa Timur. Oh, Tapi Jawa. biasanya saya ke Jakarta sih. Sama di mananya Mas? Di selatan, selatan Jakarta Selatan di daerah Ciledug, Kos Mas, kos bukan? kan rumah keluarga. Oh, siap. Kirain kos Mas. Oke, siap. Kuliah online, Mas. Siap. Ya Biar Mas, mau saya tutup pada nanya kuliah. nih, bener nih. Iya nih, saya kuliah online. Ya, saya kuliahnya online, Mas. Tapi sebenarnya diharuskan untuk tatap muka setiap semesternya 4 kali. Oh, SGU online ya? Kirain tatap muka. Tatap muka Mas harusnya Mas. Tapi karena mungkin efek efek apa ya? Efek COVID kan, akhirnya buka online kan. Oh, Nah, jadi bisa online. Tapi dengan note kalau satu semester itu harus 4 kali ke sana. Gitu sih. oh, 4 kali. Bebas Harus tapi ya 4 kali. tanggalnya. Mau Bebas, hari Mas. Senin, Tapi mau hari biasanya Selasa ya. Mas, kan setiap Sabtu, Mas. Oh, setiap Sabtu. Biasanya saya di minggu ke-9 sama minggu ke-10 soalnya UAS. SKU yang di Malam tuh ya? Alsut Malam ya? eh s- pagi sampai sore sih, Mas. Jam Oh, 8 berarti sampai jam 4. hitungannya reguler ya berarti ya? Bukan yang keras karyawan ya? Kelas karyawan, Mas, cuma Sabtu aja soalnya. Oh, keras karyawan. Oh ya Sabtu ya? Sorry. Sabtu pada Sabtu libur ya? aja. Iya, Sabtu Iya, iya, libur. iya, iya. SKU yang di Alsut. Iya, Mas, benar, SKU yang di Alsut. Makasih Mas atas materinya. Mungkin next bisa share tips and tricks lolos OSCP ya, Mas. Dek, lu nyalain aja Pak mic-nya, Dek, biar ngobrol-ngobrol sekalian, Dek. Ini Mas Ade nih, si mekanik Ini tua. Mas Hidayat tuh udah ambil OSCP belum, Mas? Udah ambil. Udah dapet ya kan? Udah Udah sertifikat dapet. ya. Udah Nah, dapet. boleh tuh Mas, di-share Mas. Kalau Mas Hidayat Ya, masih BOF apa udah AD? sempat ngerasain yang buff, sempat juga ngerasain yang AD, karena udah nyoba lebih dari 3 kali apa nggak lolos, terakhir baru lolos tuh. Oh, mantap. Nah, itu ditanyain Nah, tuh, kalau share tips triknya tuh. Dari Mas dulu dah, dari Mas Nosa dulu, tips triknya apa? oke, siap. Tips and triknya sebenarnya OSCP itu menurut saya itu eh, yang pertama kan inisial inisial aksesnya itu kan gimana caranya kita nge-reversal ke server tersebut ya. Kan itu Ya, menurut saya mudah sih Mas. Soalnya kan kita tinggal nyari CVE-nya aja kan. ya Ya betul, nggak sih Mas? betul, betul. Nah, Kak, challenge-nya kalau menurut saya kan ngambil 2 kali, yang satu gagal itu udah dapat inisial access-nya semua tapi nggak bisa privilege escalation. Jadi yang kedua di try yang kedua itu saya fokusnya ke privilege escalation. Jadi misal kan ada 5 mesin tuh. Nah saya fokusin 3 atau 4 mesin gitu aja, nggak lima-limanya gitu Mas, nggak Hmm. lima-limanya Mas. Ya di gambar doang, terus saya tidur juga. Kalau yang pertama Mas, saya tuh 1 hari nggak tidur Mas. Gua nggak tidur. Nggak tidur Mas. Gagal Mas. Nggak tidur gagal. Tapi yang kedua ya Tidur baru ya? biasa aja. Tidur. Ya alhamdulillah lulus sih. Ya, ya, betul, betul.
SGU itu under SGI. Enggak, Iya, yang punya Pak Semi ya. enggak Mas. SGI cabang ini, SGI cabang kampus. Oh, masih stuck di post exploitation dan AD. Nah, saya AD jujur saya kurang ada pengalaman, Iya, Mas. iya. Nggak ada pengalaman malah. Mungkin Mas Hidayat bisa Oke, share jadi kalau soal AD. terkait tips trik ya, kalau secara dari kitanya dulu dah, jangan dari teknik mesinnya, dari kitanya dulu. Itu benar, wajib tidur tuh wajib ya. Jangan dipaksain. Jangankan tidur, cuci muka aja wajib itu buat refreshing kepala. Soalnya kalau teman-teman lihat di materi PEN 200 itu ada teori soal eh, kognitif kognitif overload. Jadi usahakan kita cari tempat yang tenang, tempat yang sendiri, nggak banyak kebisingan. Itu satu. Kedua, kalau udah mumet, ya, tidur gitu atau cuci muka. Biarin istirahat dulu 5 sampai 10 menit, karena kalau udah cognitive overload, kita bakalan apa ya? Bakalan ngestak gitu di kepala kita. Kalau diibaratkan pandangan ya, kita jadi ngelihatnya tuh semakin lama semakin mikro, semakin kecil, semakin kecil. Jadi kreativitas kita berpikir tuh jadi berkurang. Itu yang nyebabin banyak teman-teman yang gagal di situ gitu. Gue sendiri ngerasain. Terus si OSCP-nya juga ngedesain examnya supaya kita begitu juga gitu. Jadi dia buat seakan-akan banyak bug-bug yang mungkin bisa kita eksploitasi ya. Padahal mah nggak bisa gitu. Cuman buat distract kita aja. Itu banyak tuh. Disebutnya rabbit hole. Nah itu rabbit hole banyak di sana tuh. Servisnya tuh dia buka banyak-banyak gitu. Terus dia masukin aplikasi yang kemungkinan ada vulnerability padahal mah enggak. Itu yang bikin kita jadi overthinking tuh. Nah, itu dari sisi kitanya. Dari sisi teknisnya ya benar kata Mas Nosa tadi ya. Emang mostly dari aplikasi itu dari CVE kebanyakan. Nggak ada yang eh, apa bug yang kita cari sendiri atau dia CMS yang dia buat sendiri itu jarang ya. Hampir nggak ada malah kalau yang bisa lihat ya. Nah, sisanya udah tinggal reverse shell, terus ya privilege escalation. Nah, privilege escalation-nya Linux sama Windows-nya ya namanya OSCP ini kan sertifikasi untuk apa ya? Untuk yang baru masuk mau fokus ke arah pentesting offensive, security offensive itu cocok buat OSCP. Jadi teknik-teknik eksploitasi di Linux atau Windows-nya itu nggak yang sampai gimana caranya persisten supaya nggak kedeteksi antivirus dan sebagainya, itu nggak sampai sana gitu. Gitu Hmm. tips triknya. Siap itu, mantap Mas. Ini sebelum tag OSCP main di HTB aja atau langsung ngerjain eh pengalaman dari ini dulu ya. Dari Mas Nosa dulu gimana tuh? Eh, Oke, latihan yang siap. seperti apa yang Mas Nosa lakuin sebelum OSCP? Oke, siap Mas. Kalau saya sih di ATP ya Mas, terus ambil OSCP kan dapat lab juga kan. Nah, dapat labnya itu saya ngerjain cuma beberapa aja sih. Soalnya kayak sama-sama gitu nggak sih labnya? Kayak labnya kayak misal lewat Samba, beberapa mesin lewat Samba. Lah menurut saya ini kurang objektif nih. Jadi saya fokusnya di HTB Mas. HTB yang apa ya kan ada listnya tuh. Yang bikin siapa sih? Oh, TJ0. Nah, TJ0. Nah itu Mas saya fokus di situ. Ya, ya, ya. Kalau dari pandangan gue sih, eh HTB itu bagus buat ngelatih ini kita, ngelatih kepekaan kita ya. Karena kan banyak mesin-mesin yang di tweak jadi model mirip-mirip CTF jadinya. Soal CTF kan gitu ya modelnya, satu soal itu dia bikin rumit lah supaya kita bisa mancing mancing pikiran kita, mancing logika kita ya. Cuman kalau saran saya sih, kalau yang belum familiar sama CTF mesin-mesin gitu ya, kalau untuk mengambil OSCP mending di PEN 200-nya langsung gitu saran saya, karena di PEN 200-nya itu dia ada lab
yang nggak tahu dah yang baru sekarang Mas Nosa udah lihat apa belum ya. Jadi Pen 200 yang baru sekarang tuh dia memang didesain semirip mungkin sama environment nanti buat exam. Oh, Nah, belum jadi Mas. ada yang full AD, ada yang full AD juga gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita nggak begitu overthinking gitu. Oh, ternyata attack skenario yang ada di exam tuh hanya sebatas ini gitu, nggak akan nyampe jauh-jauh sampai misalkan kalau HTB, karena itu yang saya rasain sendiri kalau di exam yang baru ya. Karena saya latihannya di HTB aja, Pen 200 justru saya cuekin, justru malah overthinking saya pas exam. Oh, ini kayaknya bak yang ini bisa digini nih, ini bisa digini nih. Akhirnya saya fokus ke situ malah ngabisin waktu. Nah, gitu. Tapi ini beda masing-masing orang ya, masing-masing cara belajar. Itu sih tipsnya kalau dari saya. Mending ambil C atau EJPT Mas itu Mas. Ada penilaian Mas. Mending ambil C atau Kalau C. kalau EJPT itu kalau saya pribadi atau orang-orang di SGI itu untuk KPI sih. Jadi bukan untuk industri karena belum terlalu kedengaran juga di industri sih EJPT. Tapi kalau C Mas. Wah, kalau C C emang praktikal. C itu sebenarnya full teori ya. Praktikal juga ada sih, full praktikal. Lebih full praktikal C sih ketimbang yang ada di Komtia. Komtia itu lebih manajerial. Jadi kalau di Indonesia demand-nya lumayan masih banyak ya kalau C. Ini mending ambilnya ini dari sisi mana dulu nih POV-nya? Industri atau secara keilmuan? Atau teknikal. Atau Iya. teknikal ini. Kalau teknikal ya JPT bagus. Buat lamar kerja ya C. C Pak. Tapi nggak tahu sih saya nggak punya C soalnya. EJPT juga nggak punya sih. EWPT saya. C bagus kalau untuk industri. C. Kalian nambah ilmu ya, iya Swan. Ya kalau Ya ilmu Mas. mah dari mana aja bisa ya. Yang bagus OSCP Mas. Iya, mending LCP sekalian. Banyak Tapi temen mahal yang ya Mas ya sekarang ya. 20 ya sekarang ya. oh 20 iya, nggak sih? iya udah 20 sekarang. Soalnya udah nggak boleh lagi Oh. ngambil yang 1 bulan ya. Minimal Heeh. 3 bulan. Eh, apa ya nama ininya, nama sertifikasi satu lagi tuh yang punya yang baru. Nah itu dia mau matahin kapitalisasi dari OPSEC, tetap gagal sih. Emang OPSEC juaranya sih dari sisi materi, dari sisi bisnisnya dia. OSCP uangnya Mas Dayat lah, apa jadi gue yang bayarin. Tapi saran gue kalau mau ambil OSCP, mendingan pas udah masuk perusahaan karena biar bisa balik modal lah istilahnya. Jadi kita ajuin aja ke perusahaan. Perusahaan juga butuh sebenarnya. Tuh. Perusahaan yang butuh OSCP sebenarnya. Bagi tips dan pengalaman WPT-nya Mas Nosa. Ah iya tuh. Apa nih? Pengalaman WPT ya pokoknya website application sih Mas. Ya ada CTF-CTF-nya ringan gitu sih. Jadi ya gitu. Ya pokoknya website aplikasi kayak XSE, SQL injection dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya sampean udah start, nah itu kan nanti dikasih tahu objektifnya. Objektifnya itu ngapain aja. Nah, itu fokus di situ aja. Kalau yang lainnya buat bumbu aja lah. Pokoknya yang fokusnya di objektifnya kayak misal ini apa desain nggak sih kayak objektifnya kayak belajar XXE sama SSRF juga ada di situ, acceleration juga ada, insecure visualization juga ada gitu. Ya, Tapi ada kayak mini-mini CTF-nya gitu sih. ya ada yang harus kita iniin ya, harus kita lakuin ya. Ada objektifnya. Heeh. Heeh. Terus sih, Mas. Tips buat IMPT. Anjay, ini kok sepil-sepil sertifikasi, Mas. Ada di poster soalnya. Oh iya ya, saya Iya, di poster gua research sendiri sih. Gua lihat. siap. Nah, gimana tuh tips Eh, utama? MEPT pokoknya masnya bisa ngoding Android. Soalnya kita objektifnya itu gimana caranya kita ngeksploitasi sebuah kerentanan yang ada di aplikasi dengan membuat aplikasi gitu Mas. Jadi kita ngebuat aplikasi yang nantinya aplikasi ini akan ngeksploitasi kerentanan aplikasi gitu sih. Ya. Gitu sih. Dan itu mobile apps pentest yang bener tuh kayak gitu ya. Bukan Ya, harusnya bukan yang hybrid nge-intercept API. eh, Itu pentest API namanya.
Ya gitu Mas. Itu Hmm. yang the real kayak Android sih. Tapi ya itu emang saya sendiri juga PNS Android juga nggak jago-jago banget. Nah, Malah nggak jago mah. ngomong-ngomong soal mobile apps pentest, itu nanti Mm-mm. akan ada juga tuh yang ngisi di sini tuh, expert Nah di mobile mantap. apps pentest. Nanti saya ikut Mas. Namanya Mas Aimar. Oh. Alhamdulillah beliau Oh mau. siap siap. Oh ya ya. Ya. Jadi tunggu aja. Oke. Ada lab-lab VM. Kalau misal yang lab-lab HTB-nya TJ0 itu masih relevan nggak Mas kalau buat OSCP yang sekarang? Gimana gimana? Yang TJ0 ya? Ya, Masih sih, sama masih. OSCP yang masih. Ya itu Mas. Bedanya yang terbaru sama sekarang sih bug-bug yang ada di bug kernel yang ada di Linux atau di Windows itu udah nggak ada. Jadi rata-rata Hmm. benar-benar pengetahuan kita soal konfigurasi di Windows dan Linuxnya itu. Itu Mas. Bisa di TJ0 itu Mas. TJ0, HTB, OSCP, Lookalike atau apa gitu. Itulah bisa, Hmm. bisa, bisa. Ini Oh, udah kalau pada siap-siap buka puasa tuh itu. Apa siap-siap buka gimana? Tambahan puasa. apa tadi? Ngomongin apa? Enggak Mas, kalau kalau Android bisa baca-baca Bagi Pro, anunya Bagi Pro. Oh, mana tuh linknya tuh? Log.overscored. Ini championnya Android aplikasi nih. Oh, Nosa kenapa YouTube-nya nggak aktif? Mau nge-share apa sama saya? Malu Mas mau nge-share apa Mas? Itu yang blog.overscored itu punyanya Bagi Pro. Bagi Pro sendiri itu Bug Hunter. Bug Hunter khususon ila mobile application yang biasanya dia nargetin GSR kayak Google Play Security Reward Program GPSRP. oh, oh itu Scan Your App dia bikin tools apps juga, Iya, tools iya, scan ya. iya Mas. Wow. Iya, iya. Ngeri juga nih orang ini. Oh Ini dia, bener-bener menyeluruh ya mobile apps ya, nggak cuman Java aja ya. iya Mas. Tapi kayaknya mainly Java sih ini Mainly Java ya. yang dia share. Iya. Kayak, nah kan di sini kan ada beberapa tuh. Kayak misalnya, contohnya ini kan di Samsung device. Nah ini kan Java juga. Android Intent gitu-gitu. Nah ini sih yang the real mobile aplikasi kayak gini nih. Kalau teman-teman mau Hmm, pentas. banyak ya. Oh, ada checklist juga ya. Lumayan Mas. Ini contohnya Universal XSS juga ada nih. So sukses. Bagus-bagus. Oh, jangan jangan banyak alasan lagi ya teman-teman ya. Bilang nggak bisa bahasa Inggris apa gimana. Waduh itu Ini parah dengan sih. resource sebanyak ini, kalian nggak mau belajar 5 menit, 10 menit ngeluangin waktu buat bahasa Inggris? Bahasa Inggris mah Sayang. modal pede aja Mas ya Iya. kan? Kalau untuk reading tuh nggak perlu yang dalam-dalam amat sebenarnya. Iya, benar. Tips jadi Sayang loh. sempurna bisa ditanyakan ke Mas Ismail ya Nah, kan? Mas Ismail tuh sepuhnya, para sepuh tuh. Sempurna. Sepunya Gila. hacker gaming dong. Popo. Izin off Mas, Mama nyuruh beli. Oh, mungkin bisa ditutup nih Mas, Oh iya ya, sudah. kita closing dulu ya. Oh, ada Ya siap. pesan-pesan nggak Mas buat Bug Bounty atau Bug Hunter yang baru mau join atau mulai tertarik gitu? Siap. Menurut saya pribadi, kan mungkin teman-teman kalau misal baca baca berita yang intinya hacker ditangkap dan sebagainya, terus ada yang komen, kenapa ditangkap? Kok nggak diberdayakan aja? Nah, itu saya yang menolak banget ya, karena kan ada nih teman-teman yang secara skill juga jauh di atas orang tersebut dan secara akhlak juga insya Allah lebih bagus kan ya. Jadi teman-teman jangan jadi orang yang komen gitu, yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman ya apa ya, selalu belajar yang baik lah ya. Iya Mas ya kan ya. Ya, ya, Soalnya betul. insya Allah lah dibantu lah kalau kita niatnya baik dan sebagainya gitu sih. Ya, ya, betul, betul. Di sini banyak juga yang masih baik hati ya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan basic dari kalian teman-teman. Hmm.
Cuman tips Tapi ya, jangan kalau tips ya pertanyaannya itu jangan kayak Mas cara hack gini gimana ya? Bukan itu cara bertanya yang baik itu. Pertama kita temuin dulu di kepala kita mau belajar apa. Terus kita coba cari resource sendiri. Kita tanyakan bagian-bagian yang kita bingung gitu. benar. Atau gini Mas, saya tuh paling nggak suka kalau ditanyai hal dasar banget Mas. Misal contoh, can listen itu apa sih? Nah itu langsung saya Iya pisui benar. orang yang tanya itu. Iya. Jadi Soalnya jangan yang nanya-nanya kayak gitu ya. notabene itu bisa di googling kan, itu bisa di googling dan resource-nya banyak dan itu hal basic. Dan lagi Baru kita kalau misal, dan lagi kalau ah, kalian misalkan itu kan basic ya dan masih nggak paham, kalian bisa copy pertanyaannya, paste ke ChatGPT, suruh dia jelasin secara sederhana. Gitu sih. hmm, hmm, hmm. Bang bagi flagnya. Iya, kenapa nggak kita aja disuruh exploit sama dia kan? Pertanyaan kayak gitu. Nah itu Oke. Mas, Mas kalau mau belajar Android Mantis ini berarti belajar develop Androidnya dulu ya Mas. Apa bisa ke HTP? Kalau ke HTP bisa Mas, di situ kan di HTP kalau setahu saya ada challenge ya Mas ya. Ya nggak sih Mas Ya, Hidayat? ya ada Kan ada. ada mesin ada. Nah di challenge-nya itu ada beberapa challenge yang oke sih, menurut saya oke sih. Wah, ini Maksudnya develop Android ini Mas. Kalau Android aplikasi setahu saya itu cara nge-exploitnya itu Masnya harus bikin eh, aplikasi Android atau bisa juga kalau misal ngeksekusi kayak semacam apa sih? Web view gitu-gitu hmm, bisa sih pakai Chrome biasa gitu. ya Tapi ya bagusnya sih kita paham ya. belajar develop Android, iya, benar. Ya, pertanyaannya mirip sih sama mesti belajar pemrograman dulu nggak? Mesti tahu Ah pemrograman dulu ya. nggak kalau kalau mau pentest? Eh, Ya alangkah baiknya paham. iya, alangkah baiknya paham. Kalau mau jadi master harus paham ya Mas ya. Aduh, Mas. Iya, harusnya Iya kayak gitu. kan. Karena Jadi pemahaman itulah hmm, yang buat kita bisa improve. Karena kalau eh, berdasarkan kita tiru-tiru, kita ngeniru bisa nih, tapi kita nggak tahu gimana itu bekerja kan, jadinya kita stuck aja di sana jadinya. eh, itu sih mungkin next levelnya. Kalau sekarang untuk ya untuk misalnya exercise cuma kopas balut ya nggak apa-apa lah, bagus. Bagus. Untuk awalan ya, buat nge-trigger ya. Untuk awalan Tapi buat kalau gitu-gitu trigger. terus ya nggak akan maju-maju. Ya, tapi nggak akan bisa jadi konsulan kayak Mas Hidayat sih kalau gitu Aduh, sih. aduh, aduh, aduh. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Mas? Udah Mas, kayaknya itu aja yang Udah cukup. ya. Oke, makasih ya teman-teman udah datang belajar bareng ya. Udah mau bertanya bareng. Ditunggu sharing session selanjutnya. Ada master-master lainnya yang kayak Mas Nosa ini. Siap. Saya juga akan menunggu master-master yang lain. Oke, selamat berbuka puasa semua. Selamat sore. Ya, Sampai jumpa. ya, sampai jumpa. Siap, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mas Hidayat. Thank you Mas Hidayat, Mas Musa. Terima kasih Mas Hidayat Torped.